Ya. Kemudian kebutuhan daya. Kebutuhan dayanya, supaya kita bisa menghitung COP ya. Kebutuhan dayanya W adalah M kali, kalau kita lihat ini tadi, ya pompa ini di sini adalah titik 1,2 ditambah ya titik 1,2 ya, H2 kurang H1. H2 kurang H1 sama dengan 1,014 kali H2-nya tadi berapa? H2-nya tadi mana? Oh, di bawah sini. H2-nya 273,7. 273,7 kurang H1 tadi adalah 243,5. Ya. Maka kita kalikan ini kilogram per second, ini kilojoule per kilogram. Ya, supaya hasilnya kilowatt nanti. Satuan mesti kita tulis. Ya. Nah, itu kita kalikan 1,014 kali buka kurung 273,7. Maaf ya. 243,5. Dapatkan 30,6. Ya. Nah, COP adalah QL per W. Ya. QL-nya tadi 150 kilowatt bagi 30,6 kilowatt. Ya. Halo? Apa? Enggak tahu. Iya, enggak tahu, aku enggak tahu. Jangan ganggu lagi ngajar. Ya. Kita tulis 150 bagi 30,6. Dapat 4,9. Ya. 4,9. Ya, kalian bisa ikuti tulisan saya ya. Halo? Bisa ngikuti tulisan saya nanti ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Oke. Nah, Tapi sekarang saya agak ketinggalan di bagian itu, Pak. Di bagian mencari T tadi, Pak. Oke, entar Di ya. slide 3. Kita ulangi. Ini ada soal yang lain nanti kita ini kan dulu. Oke. T yang mana maksudnya? Ini kan diketahui ya. Diketahui suatu siklus refrigerasi kompresi uap ideal menggunakan refrigeran R134A sebagai fluida kerjanya. Pada tekanan pada kondensor, ini kondensor ya yang merah, inilah kondensor. Ya. Kondensor ini tekanannya 800 kilopascal. Kalau dia siklus ideal ini ya, tekanan di 2 sama dengan tekanan di 3. Tekanannya ya, makanya kita gambar ini, ya gambar seperti ini. Saya senang yang pakai ini ya, pH. Ada lagi tadi kalau kalian lihat di buku, itu ada seperti ini. Grafiknya. Sini P, sininya S, ininya sama bentuknya ya. Nah, bentuknya agak sedikit beda ya. Nah, seperti ini. Terbalik. Bukan ini ya. Coba saya lihat dulu. Mana bentuknya di buku. Oh ya. Nah, ya. Begitu ya.
Nah, kalau yang itu seperti ini, dia 1, di sini 2-nya ini S, ini P, ya, makanya ini S. Jadi dari titik 2, dari titik 1 ke titik 2, itu kalau ideal adalah konstan entropinya ini konstan. Titik 1 S, ini ya, S di titik 1 sama dengan S di titik 2. Ya, ini 2, ini 1, ya, ini 3, nah, dia begini. Nah, ini 4, ya. Nah, kalau saya lebih senang ini apa namanya? PH daripada PS. Kenapa? Karena saya senang di titik 34-nya ini, ya. 34 itu adalah throttling di sini, expansion valve. Ini ya, dari titik 3 ke 4 ini, pipa katup ekspansi ini adalah prinsipnya throttling. Throttling kita pelajari termodinamika 3 ke 4. Oke, yang enggak tahu suhu yang mana tadi? Halo? Ya, Siapa Pak. tadi yang nanya? Saya, Pak. Suhu mana? Nah, suhu mana yang tadi yang di slide 3 tadi, Pak. Ah? Yang di slide 3 tadi, Pak. Slide 3. Ini mana suhu? Enggak ada suhu. Slide 3, Pak. Ya ini tadi slide 3. Ini. Iya, yang bagian T sama dengan 3. Interpolasi. Interpolasi ya. Oke, kita pindah ininya ke sini dulu. Kita pasang satu khusus untuk nerangkan yang itu ya. Kita tambah satu halaman di sini khusus itu. Oke. Ya. Kita copy dulu, tempel di sini supaya ini kita perbesar. Oke. Kita perbesar di sini. Oke. Tolong dimatikan dulu tuh adiknya, suruh diam. Ya, nah ini tadi kan kita, nah pada sebelumnya kita sudah dapat tadi ya, pada waktu kita baca tabel uap H1 ini kan ini apa namanya? H1 itu Hg ya. Hg pada suhu minus 12. Kita dapatkan Hg-nya 243,5. S-nya ya. S-nya sama dengan S1 sama dengan S2. Ada S3 ini. Ya, S1 kita baca Sg. Ya, ini S1G ya. S1G kita baca di tabel uap itu adalah nilainya 9391. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajari, untuk siklus ideal dari titik 1 ke titik 2 dari sini yang ada di dalam kompresor ini, prinsip yang kita gunakan adalah konstan entropi. Artinya entropinya konstan. S1 yaitu S1G itu sama dengan S2. Ya, S2-nya ini adalah 0,9311 ya. Nah, 0,9311. Jadi S2 sama dengan 0,93 93 berapa tadi? 9391. Nah, ya. 9391 kita bulatkan karena itunya 1 ya. Nah, kita sebetulnya tidak begitu perlu tahu dengan entropi ini. Yang mau kita itu adalah kita mau H2. Ya enggak? H2-nya berapa? Agar kita bisa menghitung W, kalau kita menghitung W, itu kan adalah M kali H2 kurang H1. H2 kan mesti dicari. Nah, ini yang masalahnya. Masalahnya bagaimana mencari H2. Kalau H3 mudah. H3 kan kalau kita lihat di sini, di gambar ini H3 adalah, kalau dia balik ke gambar sini, H3 adalah di sini. Ini 800 HF. Karena ini kan di sebelah sini kan cairan jenuh. Ya, kalau dia di sini mudah, ini cairan jenuh.
tinggal kita lihat aja HF dari 800. Nah, yang masalah itu di titik 2 ini kita tidak tahu, kita mesti cari di titik 2 ya. H2-nya ini berapa? Nah, kita perlu tahu ya, perlu tahu berapa suhu, di suhu berapa ini. Nah, 0,9391 ini. Kita tahu di suhu saturasi, suhu saturasinya ini, suhu saturasi ini suhunya adalah 31,3 kan? Ya enggak? Jadi ini sebetulnya sama dengan tulis 31,3. Ya. 31,3 ya. Itu entropinya adalah 9183. Sedangkan kita 9391. Pada suhu 40 ya, kita entropinya 9480. Nah, kita ingin cari di sini ya, suhunya berapa supaya kita bisa cari di sini. Dengan mengetahui suhu kita bisa cari H2. Ya. Nah, T-nya itu pastilah 31,3 ditambah ya enggak? Ditambah perbandingan antara keduanya. Nah, kita tahu ini kita punya 0,9391. Antara ini dikurangi ini ya, kurang 0,9183. Bagi. Ya kan? Jaraknya berapa ini? 0,9480 kurang 0,9183. Ya. Nah, ini kita kalikan beda suhunya. 40 kurang 31 macet penanya. 0,3 kan? Ya. Jadi kita ingin cari perbandingannya dulu, perbandingan dengan kita usahakan suhunya. Nah, kalau ini kita lakukan, tadi kita dapat ya. Nah, kita dapat 37,4. Nah, kalian coba nanti, betul enggak? Jangan-jangan saya salah. Nah, 37,4. Nah, sekarang kita mau cari berapa H2 ya pada 37,4 suhu super panas. Ya, 374 super panas kan? Nah, jadi ini kita tahu pada 31,3, pada 31,3 entalpinya adalah 267,29. Saya bulatkan menjadi 3 supaya memudahkan. Ya. Tambah ya. Tambah suhunya tadi. Ya. Suhu kita 37,4 kurang 31,3 bagi ya bagi ini 40 kan, 40 kurang 31,3 kali ya, kita kali berapa, beda ini, beda entalpi ya, 276,5 saya bulatkan kurang 267,3. Nah ya. Nah ini tadi sudah kita cari, kita dapatkan itu adalah 273,7. Nanti kalian hitung lagi 273,7. Ya. Nah, itu adalah ini ya, H2 pada suhu 37,4.
Kita dapat ini, sehingga kita bisa menghitung W ini. Ya, W sama dengan M kali H2. H2 273,7 kurang H1. H1-nya tadi berapa di sini? H1-nya adalah 243,5. Nah, sekarang yang masalah kan mencari M. M belum didapat, tapi kita bisa cari tadi dari sini. Ya, dari beban pendinginan ini adalah H1 kurang H4. Ya, kita lihat di sini H1 sama 4 inilah proses pendinginan. Ya, perubahan entalpi dari H4 ke H1 dia perlu panas. Panasnya sebesar panas laten, panas ini dikalikan panas laten penguapan. Ya, atau H1 kurang H4. Ya. Makanya di sini kita mana di sini tadi? Di sini ya. Kita dapat tadi ini ya, Q L pendinginan itu harus 150 sama dengan M kali H1 kurang H4. H1-nya dapat, H4-nya diketahui ya. Ini bisa didapat tadi dari tabel uap, kita masukkan, kita dapat M-nya adalah 1,014 ya. Nah, 1,014. Kemudian kita hitung W-nya. M-nya sudah 1,014 kalikan H2 273,7, ini 243,5 dapat 30,6 kilowatt. COP adalah QL per W sama dengan 150 per 30,6 sama dengan 4,9. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Cukup, Pak. Oke, enggak masalah kalau belum mengerti ditanya. Ini kan simpan dulu nih nanti supaya bisa. Oke. Supaya saya nanti bisa bagi ya. Oke ya. Nah, berikutnya adalah ada contoh soal lagi. Ini saya belum sempat terjemahkan tadi. Ya. Refrigeran 134 masuk ke proses sebagai uap. Oke, uap super panas. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ini tidak ideal ini. Ya. Uap super panas pada tekanan 0, ini minus nih kalau nggak salah. Coba lihat soalnya dulu.